Selamat siang Bapak Fitrian, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi bab 8 yaitu Time Domain Analysis of Dynamic System. Kami dari kelompok 5 ada yang beranggotakan saya Naris Dwi Matiota I041970, Prayoga Wira Adi I041974, Raffi Kurnia Yahya I041977, Raffi Pradityo I041978, dan Rani Dwi Larasati 041981. Kemudian untuk chapter 8 ini terbagi atas 5 subbab yaitu 8.1 Introduction, 8.2 Transient Response Analysis of First Order System, 8.3 ada Transient Response Analysis of Second Order System, 8.4 ada Transient Response Analysis of Higher Order System, dan 8.5 ada Solution of the State Equation. Kemudian untuk 8.1 Introduction, jadi di bab ini kita untuk bab 8 ini secara umum kita akan mempelajari tentang analisa response transients dari sistem dinamika dan juga menjelaskan tentang solusi analytical dari suatu persamaan saat inputnya adalah fungsi step, impulse, atau ramp. Kemudian pertama yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah respons alami dan respons paksa. Jadi di sini dipaparkan bahwa ada sebuah sistem yang dinyatakan sebagai persamaan diferensial, yaitu ada X plus 1, A1X plus hingga plus AN min 1 X dot plus ANX sama dengan P dalam kurung T. Jadi di mana koefisien A1, A2 hingga AN ini adalah konstanta. XT adalah variabel dependent dan T adalah variabel independen dan PT adalah input dari fungsinya. Untuk variabel dependent sendiri adalah variabel yang nilainya ini bergantung pada variabel lain. Jadi nilainya akan berubah sebagai dampak dari perubahan nilai-nilai lain yang mempengaruhi. Sedangkan untuk variabel independen sendiri adalah variabel yang nilainya tidak tergantung oleh variabel lainnya. Itu jadi untuk pengenalan saja. Kemudian untuk persamaan di atas ini dia memiliki solusi komplementari XC dalam kurung T dan solusi khusus XP dalam kurung T. Solusi komplementarinya sendiri dapat dicari dengan menyamakan sisi kanannya dengan 0 dan menyelesaikan persamaan tersebut. Untuk solusi khususnya tergantung dari bentuk fungsi dari fungsi input P dalam kurung T. Apabila solusi komplementari XC dalam kurung T mendekati 0 atau suatu nilai konstan di mana waktu T mendekati tak hingga, dan jika limit dari T menuju tak hingga, XP dalam kurung T adalah fungsi yang dibatasi waktu, sistem tersebut disebut sebagai steady state. Biasanya solusi komplementari XC dalam kurung T dan solusi khusus XP dalam kurung T disebut sebagai respons natural dan respons paksa. Selanjutnya, ini ada penjelasan tentang respons transient dan respons steady state. Jadi respon alami dan respons paksa sebuah sistem dinamika terdiri atas dua bagian, yaitu respons transient dan respons steady state. Respons transient mengacu pada proses yang berlangsung dari initial state ke final state. Jadi dari posisi awalnya ke posisi akhirnya. Kemudian steady state response adalah bagaimana output dari sebuah sistem apabila T mendekati tak hingga. Respons transient dari sistem dinamik biasanya menunjukkan getaran teredam sebelum mencapai steady state-nya. Selanjutnya untuk 8.2 ada transient response analysis of first order system. Lanjut. Jadi di sini kita dipaparkan penjelasan melalui persoalan. Jadi di atas kita memiliki termometer yang diukurkan pada air. Jadi diasumsikan temperatur sekelilingnya itu adalah theta derajat Celcius pada T sama dengan 0. Sedangkan air yang ada di wadahnya tersebut adalah theta plus theta B derajat Celcius, di mana theta B merupakan perbedaan antara temperatur wadah tersebut dengan temperatur sekelilingnya atau di luar wadah tersebut.
Jika melihat skematik di atas, maka model matematikanya adalah CD kali theta sama dengan Q dt, di mana C dalam kurung kilokalori per derajat Celcius adalah kapasitansi thermal dari termometer, dan Q dalam kurung kilokalori per second, jadi satuannya kilokalori per second, adalah panas masuk ke termometer, di mana Q sama dengan delta theta B minus 0 per R. Kemudian kita mensubstitusikan persamaan di atas ke persamaan sebelumnya, yaitu jadi sehingga CD theta sama dengan theta B min theta per R dikali dt. Atau bila kita ubah bentuknya menjadi T dikali d theta per dt plus theta sama dengan theta B, di mana T sama dengan RC sama dengan waktu konstan. Next. Nah, kemudian untuk memperoleh step response dari sistem ini, maka digunakan transformasi Laplace untuk persamaan T dikali d theta per dt plus theta sama dengan theta B. Jadi transformasi Laplace-nya seperti yang di bawah ini, di mana theta dalam kurung 0 sama dengan 0, maka theta dalam kurung S sama dengan seper TS plus 1, theta B dalam kurung S, theta B dikali theta B dalam kurung S, di mana theta B itu konstan, kemudian didapatkan theta B dalam kurung S sama dengan theta B per S. Jadi persamaan akhirnya bisa dilihat di bawah ini. Jadi inverse Laplace transformasi untuk persamaan di atas, ini hasilnya menjadi theta dalam kurung T sama dengan 1 minus E pangkat minus T per T dikali theta B. Next. Nah, jadi di atas ini kita ditampilkan kurva step response untuk first order system. Jadi salah satu karakteristik penting dari kurva respons eksponensial itu adalah T sama dengan T besar, di mana nilai theta adalah 0,632 theta B, atau respons theta T mencapai 63,2% dari total perubahan. Hal ini dapat mudah dilihat dengan mensubstitusikan E pangkat min 1 sama dengan 0,368 ke dalam persamaan. Sifat penting lainnya dari kurva respons eksponensial adalah kemiringan garis singgung T sama dengan 0 adalah theta B J kali T. Jadi seperti yang di bawah ini. Next. Kemudian ada ramp response of first order system. Sama juga di atas kita ditampilkan pengukuran suhu air di dalam wadah menggunakan termometer dengan asumsi bahwa T kurang dari 0 untuk temperatur di bawah di wadah atau bath dalam temperatur di termometer pada keadaan steady state pada suhu lingkungan theta derajat Celcius. Untuk T lebih dari sama dengan 0, panas ditambahkan ke wadah atau bath dan temperatur di wadah berubah lebih awal pada laju R derajat Celcius per second. Kemudian kita ada persamaan theta B dikali T sama dengan RT. Untuk mendapatkan ramp response theta T, maka menggunakan transformasi Laplace di bawah ini. Kemudian kita mensubstitusikan persamaan di atas ke persamaan theta S sama dengan seper TS plus 1 dikali theta B dalam kurung S, maka didapatkan theta S sama dengan seper TS plus 1 dikali R per S kuadrat sama dengan R dikali seper S kuadrat min T per S plus T per S plus 1 per T. Kemudian didapatkan hasil inverse Laplace transform dari persamaan di atas menjadi T dalam kurung T sama dengan RT min theta T sama dengan RT dikali 1 min E pangkat min T per T. Untuk T mendekati tak hingga, E pangkat min T per T mendekati 0. Kesalahan atau error
ET mendekati RT atau E dalam kurung tak hingga sama dengan RT. Dapat dilihat dari kurva rem respons untuk first order system ini. Ya, seperti itu gambarnya. Jadi di mana ini T besar itu adalah waktu konstan di sistem. Kemudian XI itu adalah input atau forcing function-nya. Kemudian X0 adalah output atau response function-nya. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh prayoga untuk 8.3. Ranisa itu. Aku sih. Orang ini. Makan nih. Ya wis. Ya. Wis apa pola kowe weran merasa diubah semua. Langsung weran. Oke. Baik, saya akan menjelaskan mengenai subbab 8.3 mengenai transient response analysis of second order system. Bab 8.3 transient response analysis of second order system. Free vibration without damping, yaitu pertimbangkan sistem pegas massa yang ditunjukkan pada gambar di atas ini pada gambar 8.4. Maka kita akan memperoleh respon sistem ketika massa dipindahkan sejauh x0 dan akan dilepaskan pada kecepatan awal yaitu f0. Maka perbedaan x dapat kita ukur dari posisi timbang. Oleh karena itu, kita dapat membuat model matematikanya, yaitu dengan M X double dot plus KX sama dengan 0. Solusi sebelumnya itu memberikan persamaan respon XT, maka untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, kita dapat menggunakan transformasi Laplace dari kedua sisi, yaitu M dikali S kuadrat XS min SX X0 min X double 0 plus KXS sama dengan 0. Lalu kita dapat menuliskan ulangnya dengan MS kuadrat plus K kali XS plus M kali SX0 plus X double 0. Ini merupakan tabel 8.1. Tabel 8.1 itu berisi mengenai contoh dari sistem matematik dan fisika. Tabel 8.1 ini kita dapat memecahkan suatu masalah dengan menggunakan tabel ini. Contohnya memecahkan XS menggunakan tabel ini maka akan menghasilkan XS sama dengan S0 tambah X double 0 bagi S kuadrat plus K dibagi M sama dengan X double 0 per akar K per M kali akar K per M plus S kuadrat plus akar K per M kuadrat plus X0S dibagi S kuadrat plus akar K per M kuadrat. Maka inverse transformasi Laplace dari persamaan di atas, maka kita dapat menghasilkan yaitu XT sama dengan X double 0 kali akar M per K sin akar K per MT tambah X0 cos akar K per M kali T. Maka respon dari XT tadi itu terdiri dari fungsi sinus dan juga kosinus dan juga bergantung terhadap nilai X0-nya. Maka dari kurva vibration ini kita dapat lihat itu pada gambar di 8.5 ini merupakan kurva dari free vibration. Contohnya yaitu jika massa dilepaskan dengan kecepatan sama dengan 0, maka V0 itu sama dengan 0 dan fungsi per M kali T. Lalu, free vibration with viscous damping, yaitu damping biasanya terdapat dalam suatu sistem mekanikal dan pasti ada, walaupun dalam beberapa kasus nilainya itu sangat kecil. Pada gambar 8.6 di atas ini, gambar tersebut terdiri dari massa, pegas, dan juga dashboard. Jika massa kita tarik ke bawah dan kita lepaskan, maka ia itu akan bergetar. Amplitudo dari setiap gerakan yang dihasil akan berkurang dengan setiap siklus pada setiap tingkat tergantung terhadap viskos dampingnya.
Maka model matematis dari sistem di atas itu kita dapat tuliskan dengan mx double dot ditambah bx dot tambah kx sama dengan 0. Di mana perpindahan x itu dapat kita ukur dari posisi timbangnya. Respon karakteristik alami dari sistem dua order seperti ini tuh kita dapat tentukan oleh akar persamaan dari karakteristik, yaitu ms kuadrat ditambah bs ditambah k sama dengan 0. Maka rumus dari akar persamaan ini yaitu S sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4MK per 2M. Jika koefisien damping dari B itu kecil, maka dengan karakteristik persamaan akar adalah konjugasi kompleks. Dengan respon alaminya, kemudian adalah sinusoid yang mengalami peluruhan secara eksponensial. Dan sistemnya itu dikatakan dengan underdamped. Tetapi jika koefisien dampingnya dari B dinaikkan, maka akan menjadi naik. Tetapi jika dampingnya itu telah mencapai nilai, maka karakteristik dua akar persamaan itu akan menjadi nyata atau sama. Dan dalam kasus ini tuh kita sebut juga dengan critically damped. Jika koefisien damping dari B ditingkatkan secara lanjut, maka kedua akarnya itu akan menjadi nyata tetapi berbeda. Respon dari kedua eksponensial yang mengalami peningkatan ini itu disebut dengan sistem overdamped. Maka dalam penyelesaian persamaan 8.9 tadi, maka respon X itu akan lebih mudah didefinisikan sebagai berikut. Omega N itu sama dengan akar dari K per M. Itu merupakan rumus dari natural frequency undamped natural frequency dengan satuan yaitu radian per sekon. Lalu ini merupakan fungsi dari zeta. Zeta itu disebut juga dengan rasio damping, yaitu rasio konstantanya dibagi dengan rasio konstanta dampingnya dibagi dengan rasio zeta itu merupakan rasio dampingnya, merupakan pembagian antara konstanta damping dibagi dengan konstanta critical damping, atau biasa kita tulis dengan B per 2 akar KM. Lalu dari persamaan ini tuh kita bisa juga tulis dalam persamaan 8.10, yaitu kita dapat tulis X double dot ditambah 2 zeta omega N kali X dot ditambah omega kuadrat NX sama dengan 0. Oleh karena itu, dengan menggunakan persamaan 8.10 itu, kita mendapatkan suatu persamaan sistem yang dapat digunakan untuk merespon XT dalam 3 kasus. Terbagi menjadi 3 kasus. Yang pertama itu ada underdamped case, yaitu dengan nilai zeta-nya itu lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 1. Lalu yang kedua itu ada overdamped case, yang ini terjadi jika nilai zeta-nya itu lebih besar dari 1, dan juga ada critically damped case, itu akan terjadi jika nilai zeta-nya itu sama dengan 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pertama, mengenai permasalahan underdamped yang kita ketahui bahwa ciri-cirinya itu zeta-nya itu lebih besar dari 0, tetapi zeta-nya itu kurang dari 1. Maka transformasi Laplace dari persamaan 8.10 tadi itu akan menghasilkan S kuadrat XS min SX0 min X dot 0 ditambah 2 zeta omega N dikali XS min X0 ditambah omega kuadrat N kali X sama dengan 0. Untuk memecahkan nilai X di atas, maka kita dapatkan yaitu XS sama dengan S ditambah 2 dikali zeta omega N dikali X0 ditambah X dot 0 dibagi S kuadrat ditambah 2 zeta omega NS tambah omega N kuadrat. Atau kita juga itu bisa menuliskan dengan persamaan yaitu XS sama dengan zeta kali omega N kali X0 ditambah X dot 0 dibagi omega N kali akar 1 min zeta kuadrat dikalikan omega N kali akar 1 min zeta kuadrat per S tambah
zeta kali omega n dikuadratkan ditambah omega n kali akar 1 min zeta kuadrat dikuadratkan ditambah S ditambah zeta kali omega n kali X0 dibagi S plus omega dibagi S plus zeta kali omega n dikuadratkan ditambah omega n kali akar 1 min zeta kuadrat dikuadratkan. Oleh karena itu, inverse transformasi Laplace dari persamaan terakhir di atas ini akan menghasilkan yaitu XT sama dengan zeta kali omega n kali X0 ditambah X dot 0 dibagi dengan omega n kali akar 1 min zeta kuadrat min EJWT sin omega n kali akar 1 min zeta kuadrat T ditambah X0 E min zeta WN kuadrat kali cos omega n dikalikan akar 1 min zeta kuadrat T. Selanjutnya, maka kita dapat definisikan yaitu natural frekuensi dari dampet itu nilainya omega D sama dengan omega N dikali akar 1 min zeta kuadrat. Kemudian, respon XT itu maka dapat diberikan dengan XT sama dengan E pangkat min zeta omega NT dikalikan dengan zeta min akar 1 min zeta kuadrat dikali X0 ditambah 1 min omega D kali X dot 0 dikalikan sin omega dt tambah X0 cos omega dt itu merupakan persamaan 8.12 atau bisa kita tulis juga dengan XT sama dengan X0 dibagi akar 1 min zeta kuadrat kali E pangkat min zeta omega T sin omega D kali T plus inverse Laplace dari tan akar 1 min zeta kuadrat per zeta sama dengan X0 bagi akar 1 min zeta kuadrat min E pangkat zeta omega NT cos omega D T min inverse dari tan zeta per akar 1 min zeta kuadrat atau bisa kita juga lihat pada persamaan 8.14. Perhatikan bahwa dalam kasus maka damping itu akan memperkenalkan E omega ZT E pangkat min zeta omega NT sebagai faktor perkaliannya. Faktor ini merupakan suatu faktor eksponensial menurun dan akan menjadi kecil dan semakin kecil selama bertambah banyak waktu dan akan menyebabkan amplitudo bergerak secara harmonik dengan berkurangnya seiring waktu. Nah, saya akan melanjutkan dari Rani. Yang kedua adalah permasalahan kedua, yaitu overdamped ketika zeta-nya lebih dari 1. Maka kita dapat menggunakan persamaan 8-11 yang ini untuk memecahkan persamaan tersebut. Maka akan menghasilkan XS sama dengan S plus 2 zeta omega N dikalikan dengan X0 ditambah dengan X.0 per S ditambah zeta omega N ditambah omega N dikalikan dengan akar zeta kuadrat min 1 dikalikan dengan S ditambah zeta omega N dikurangi omega N akar zeta kuadrat min 1. Kemudian kita akan ada variabel A dan variabel B yang kemudian kita dapat tuliskan variabel A-nya adalah sebagai berikut dan variabel B-nya adalah sebagai berikut. Kemudian kita inversikan transformasi Laplace dari persamaan XS tersebut ketika A dan B sudah dimasukkan. Maka dapat dilihat sebagai berikut. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu tentang critically damped atau zeta-nya sama dengan 1. Namun pada kenyataannya kasus ini sangat langka terjadi secara praktis. Tetapi kasus ini dapat membuat kita menggunakan kasus ini sebagai referensi matematik. Kita sama menggunakan persamaan 8-11. Kemudian kita dapat tuliskan sebagai berikut karena zeta-nya sama dengan 1. Kita tulis saja zeta-nya sama dengan 1, jadi sudah dengan zeta. Kemudian kita juga pecahkan pada pecahan parsial. Jadi XS-nya menjadi X0
per S ditambah omega N ditambah dengan omega N dikalikan dengan X0 ditambah X.0 per S plus omega N kuadrat. Yang kemudian diinverse transformasi Laplace menjadi seperti berikut, yaitu Xt sama dengan X0 E pangkat min zeta omega nt, maksud saya E pangkat min omega nt ditambah omega nt dikalikan dengan X0 ditambah X.0 dikalikan dengan T dikalikan dengan E pangkat omega nt. Nah, ini merupakan grafiknya. Yang pertama, jika overdamped, maka grafiknya akan landai. Jadi ketika kita kasih simpangan, dia akan baliknya sangat pelan. Kemudian ketika underdamped, ketika kita kasih simpangan, maka dia akan beroscilasi dahulu sebelum dia berhenti. Nah, pada critically damped, ketika kita kasih simpangan, dia langsung balik ke titik semulanya dengan cepat. Lalu yang kedua, kita dapat menentukan rasio damping menggunakan eksperimental. Terkadang penting untuk menentukan rasio damping dan damped natural frekuensi pada recorder atau instrumen lainnya. Untuk menentukan rasio damping dari sebuah osilasi yang mengecil, diperlukan mengukur amplitude pada saat T1 dan pada saat T1 T sama dengan T1 ditambah N-1 periode. Dan panjang X-nya diukur. Kemudian dimasukkan kepada rumus 8x12. Kasus ini kita asumsikan pada underdamped ya. Ini adalah grafiknya ketika getarannya makin lama makin mengecil. Nah, kita dapat tuliskan X1 per X2 sama dengan sebagai berikut, yaitu 1 E min zeta omega nt. Atau kalau X2-nya kita ganti Xn, sama saja, tetapi T-nya kita ubah. Jadi 1 per E pangkat min zeta omega N dikalikan dengan N-1 T besar. Atau sama dengan E pangkat N-1 zeta omega N dikalikan dengan T besar. Nah, ketika getaran diberikan damper, maka ada yang namanya penurunan logaritmik yang dapat dituliskan sebagai berikut logaritmik decreasement, yaitu ln X1 per X2 yang ketika kalau kita selesaikan dapat ditulis sebagai 2pi zeta per akar 1 min zeta kuadrat. Nah, ketika X1 dan X2-nya telah diukur, kemudian logaritmik decreasement-nya atau penurunan logaritmanya sudah dihitung, maka kita dapat menentukan rasio damping. Rasio dampingnya sebagai berikut, zeta sama dengan 1 per N-1 dikalikan dengan ln X1 per X2 dibagi dengan akar 4pi kuadrat ditambah 1 per N-1 dikalikan dengan ln X1 per X2 dikuadratkan. Nah, kemudian ada estimasi waktu respon. Pada sebuah sistem gambar di samping, ini ada komponen K dan komponen viskositas, dan ada massa juga. Kita berikan simpangan sejauh X0 dan dilepas tanpa menggunakan kecepatan awal. Sehingga kita dapat menggunakan rumus 8/14 tadi, yaitu mengenai underdamped. Kita dapat tuliskan kembali jadi berikut. Maka respon yang biasanya terjadi adalah sebagai grafik yang berada di samping. Yang ini. Nah, ini kan karena kita kasihkan simpangan awalnya, T-nya sama dengan 0, maka kita masukkan di E pangkat min zeta omega N, T-nya juga 0, atau bisa kita tuliskan dengan 1. Maka simpangannya juga hanya X0 per akar 1 min zeta kuadrat. Kemudian ini juga osilasinya juga
mengikuti kurva ini, kurva x0 per akar 1 min zeta kuadrat dikalikan dengan E pangkat min zeta omega n. Nah, pada tersebut juga kita tahu bahwa periode sama dengan 1 per akar zeta x1 per zeta omega n. Jadi pada grafik di kanan ini ada 4 periode. Dan dari 0 hingga 4 periode disebut dengan TS. Pada kurva juga diketahui TS-nya 4 periode. Waktu penyelesaian TS dapat dianggap sebagai perkiraan waktu respon sistem. Karena untuk T lebih besar daripada TS, kurva respon tetap berada 2% dari nilai akhir atau 2% dari total perubahan. Kemudian ada step respon pada second order system. Pada gambar mekanik di samping, ketika kita ada spring, kemudian ada damper, dan ada massa. Pada saat T kurang dari 0, merupakan kondisi istirahat ketika belum diberikan apa-apa. Nah, pada T sama dengan 0, kita berikan gaya sebesar U sama dengan A kali 1, di mana A merupakan konstanta dan 1 T merupakan gaya step dengan magnitudo 1 Newton yang diberikan pada massa M. Simpangan X diukur dari posisi equilibrium sebelum gaya U diberikan. Diasumsikan sistem tersebut underdamped. Berarti sistem ini masih bisa berosilasi. Nah, persamaan gerak pada sistem tersebut ada sebagai berikut. Yaitu mx double dot ditambah bx dot ditambah kx sama dengan gaya luarnya atau U. Atau A kalikan dengan 1T. Maka transfer functionnya pada sistem dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian kita selesaikan menggunakan transformasi Laplace. Maka kita dapat hasil XS per transformasi Laplace 1T sama dengan A dibagi dengan M omega kuadrat. Omega n kuadrat dikalikan dengan omega n kuadrat dibagi S kuadrat ditambah 2 zeta omega ns ditambah dengan omega kuadrat n. Nah, maka kita juga selesaikan lagi pada XX-nya. Kita mencari XX-nya. Adalah sebagai berikut, yaitu A per M omega n kuadrat dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa WD atau natural frekuensi dari damper tersebut adalah natural frekuensi dikalikan dengan akar 1 min zeta kuadrat. Maka transformasi inverse Laplace-nya pada persamaan ini dapat dituliskan sebagai berikut. XT sama dengan A per M omega kuadrat dikalikan dengan 1 min zeta per akar 1 min zeta kuadrat dan seterusnya. Maka kita selesaikan menjadi A per M omega n kuadrat dikali dengan 1 min E pangkat min zeta omega nt di per akar 1 min zeta kuadrat dikalikan dengan sin dan seterusnya pada persamaan 8-17 ini. Nah, dari persamaan tersebut kita dapat menggambarkan grafik untuk responnya. Nah, grafik tersebut bisa kita gambar dengan mudah dengan menggunakan MATLAB. Nah, gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya 8-4 akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, untuk 8-4 ada transient response analysis of higher order system. Next. Sistem dinamis order ke N apabila N lebih dari 3 dapat didefinisikan sebagai seperti pada persamaan 8-14 ini, di mana M kurang dari sama dengan N, respon transient sistem ini dapat diperoleh dengan simulasi komputer. Lalu ada unit step response of higher order system, yaitu jika semua kutub penyebutnya polinomial, nyata dan beda,
persamaan 8 strip 14 dapat ditulis seperti pada persamaan 8 strip 19 berikut, di mana AI adalah residu kutub pada S sama dengan min PI jika sistem melibatkan banyak kutub. XS akan memiliki banyak ketentuan kutub. Jika kutub XS terdiri dari kutub nyata dan kutub-kutub kompleks konjugasi, hasil suku orde kedua S dapat ditulis seperti pada persamaan 8 strip 20. Asumsikan bahwa semua kutub berbeda. Jika sistem melibatkan banyak kutub, XS akan memiliki banyak suku kutub. Next. Dari persamaan 8 strip 19, respon langkah unit XT inverse transformasi Laplace dari XS adalah seperti yang dilihat pada persamaan di bawah ini. Lalu dapat disimpulkan kurva respon sistem orde tinggi merupakan jumlah dari kurva eksponensial dan kurva sinusoidal teredam. Jika semua kutub XS terletak pada setengah bidang kiri, maka suku eksponensial dan suku eksponensial teredam dalam XT akan mendekati 0. Seiring dengan bertambahnya waktu, output dari steady state akan yaitu X hingga sama dengan A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Oke, saya akan menjelaskan subbab 8 strip 5 yaitu solution of the state equation. Jadi di subbab ini tuh ada beberapa bagian. Yang pertama, solution of homogeneous state equation. Jadi sebelum menyelesaikan persamaan diferensial matriks vektor ini, mari kita tinjau solusi dari persamaan diferensial skalar, yaitu x dot sama dengan ax. Terus solusinya diasumsikan xt sama dengan b0 ditambah b1 kali t ditambah b2 dikali t kuadrat dan seterusnya. Substitusikan ke persamaan awal menjadi 1 ditambah 2b2t ditambah 3b3t kuadrat dan seterusnya sama dengan a di dalam kurung b0 ditambah b1t ditambah b2t kuadrat dan seterusnya. Lalu apabila nilai diubah dengan mengganti t-nya dengan 0, maka x0 sama dengan b0. Maka persamaan yang didapat itu xt sama dengan dalam kurung 1 tambah at tambah 1, 2 faktorial a kuadrat t kuadrat dan seterusnya tutup kurung di x0 sama dengan e pangkat at dikali x0. Kemudian kita dapat menyelesaikan persamaan diferensial matriks faktor x dot sama dengan ax dengan ketentuan x-nya itu n vektor, a-nya itu n kali n matriks konstan. Dianalogikan dengan kasus skalar bahwa solusinya dalam bentuk deret pangkat vektor dt atau dalam persamaan xt sama dengan b0 b1 kali t b2 kali t kuadrat dan seterusnya. Kemudian disubstitusikan kembali ke persamaan awal menjadi B1 tambah 2B2T tambah 3B3T kuadrat dan seterusnya. Kemudian disubstitusikan dengan T sama 0. Maka X0 sama dengan B0. Kemudian persamaan yang diperoleh menjadi XT sama dengan 1 ditambah AT ditambah 1/2 faktorial A kuadrat T kuadrat dan seterusnya. Tutup kurung X0. Next. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu matriks eksponensial. Dapat dibuktikan bahwa matriks eksponensialnya yaitu
E pangkat AT sama dengan sebagai berikut. Kemudian N kali N matriks A konvergen mutlak untuk semua terbatas T. Maka disarankan menghitung menggunakan aplikasi supaya penghitungannya lebih mudah. Karena konvergensi dari deret tak hingga deret bisa dibedakan istilah demi istilah. Sebagai berikut. Next. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Laplace transform approach to the solution of homogeneous state equation. Dipertimbangkan terlebih dahulu kasus skalarnya yaitu x dot sama dengan ax, lalu ditransformasi Laplace dari persamaan di atas menjadi x s dikurang x0 sama dengan axs, di mana xs sama dengan fx, maka fungsi xs sama dengan x0 per s min a sama dengan dalam s min a di pangkat min 1 dikali x0. Transformasi inverse Laplace dari persamaan di atas yaitu xt sama dengan e pangkat at dikali x0. Pendekatan di atas untuk menyelesaikan persamaan diferensial skalar homogen dapat diperluas ke persamaan keadaan homogen, yaitu x dot t sama dengan xt, lalu ditransformasi Laplacekan menjadi xss dikurang x0 sama dengan ax kali s, di mana xs sama dengan fx, maka si dikurang a dikali xs sama dengan x0 atau xs sama dengan s1 dikurang a di pangkat min 1 dikali x0. Kemudian ditransformasi inverse Laplace menjadi xt sama dengan f-1 dalam kurung si dikurang a di pangkat min 1 dikalikan x0. Kemudian pembahasan selanjutnya itu state transition matrix. Kita dapat menulis solusi dari persamaan keadaan homogen x dot sama dengan ax sebagai xt sama dengan theta t dikali x0, di mana theta t adalah matriks dan maka solusinya theta t sama dengan a dikali theta t, kemudian di mana theta 0-nya adalah 1. Transformasi inverse Laplace dari persamaan di atas adalah theta t sama dengan e pangkat at dikali f min 1 dalam kurung si kurang a di pangkat min 1. Next. Nah, kemudian kita masuk ke solutions of non-homogeneous state equation. Kita pertimbangkan terlebih dahulu kasus skalarnya yaitu x dot sama dengan ax tambah bu, yang dimana x adalah n vektor, u adalah r vektor, a-nya itu konstan matrik n kali n, dan b-nya itu konstan matrik n kali r. Lalu ditulis persamaannya x dot t dikurang axt sama dengan bu t. Lalu kedua sisi dikalikan dengan at, maka sebagai berikut yaitu e pangkat min at dikali x dot t min ax t sama dengan d per dt dalam kurung e pangkat min at dikali xt sama dengan e pangkat min at dikali but. Next. Kemudian diintegrasikan persamaan sebelumnya antara 0 dan t diperoleh
E pangkat min AT dikali XT sama dengan X0 ditambah sebagai berikut. Persamaannya bisa ditulis juga sebagai berikut. Next. Kemudian Laplace transform approach to the solution of non-homogeneous set equation. Apabila solusi dari persamaan tidak homogen, X dot sama dengan AX tambah BU juga dapat diperoleh dengan pendekatan transformasi Laplace. Dan transformasi Laplace dari persamaan terakhir ini yaitu SXS dikurang X0 sama dengan AXS tambah BUS. SI dikurang A dikali XS sama dengan X0 tambah BUS. Kalikan kedua sisi dengan SI min A pangkat min 1, maka diperoleh XS sama dengan S1 min A di pangkat min 1 dikali X0 tambah SI min A pangkat min 1 dikali BUS. Kemudian sama di atas dilaplaskan menjadi XS sama dengan Laplace E pangkat AT X0 ditambah Laplace E pangkat AT dikali BUS. Kemudian di-inverse menjadi XT sama dengan E pangkat AT dikali X0 dan seterusnya. Next. Kemudian solution in term of X dikali T0. Jauh ini kita mengasumsikan waktu awal itu 0. Namun jika waktu awal diberi oleh T0 tapi bukan 0, maka persamaan harus dimodifikasi menjadi XT sama dengan E pangkat A dikali T min T0 dikali XT0 ditambah sebagai berikut. Kemudian ada lagi analytical solution for step response of system in state space form. Itu menggunakan penghitungan XT sama dengan E pangkat AT dikali X0 ditambah E pangkat AT dikali A pangkat min 1 dikali I dikurang E pangkat min AT kali B yang hasilnya E pangkat AT X0 ditambah A min pangkat min 1 buka kurung E pangkat AT dikurang I tutup kurung B. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan materi yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.